Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda untuk menyampaikan opini tentang berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Singapura telah melarang penggunaan maupun penjualan rokok elektrik atau vape di negara itu. Yang terbaru mereka bahkan akan merazia di Bandara Changi untuk mencegah masuknya rokok elektrik itu ke negara tersebut. WHO pun telah meminta semua negara untuk melarang penggunaan vape dengan perasa untuk melindungi generasi muda. Sementara Indonesia baru berencana menerapkan pajak tambahan sekitar 10% dari cukai terhadap vape. Apa komentar Anda mengenai rokok elektrik atau vape ini? Haruskah dilarang seperti di Singapura atau hanya perlu ditinggikan saja pajaknya atau dibiarkan saja? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Jadi saya pikir mestinya Kementerian Kesehatan ya dan juga DPR RI untuk memasukkan peraturan dari WHO ini kan perlu semacam turunan dari instrumen hukum gitu, entah itu peraturan Menteri Kesehatan atau surat edaran dan seterusnya. Jika tidak nanti instrumennya ini tidak bisa digunakan oleh kepolisian atau siapapun dalam melakukan razia-razia gitu, karena produknya belum dikategorikan terlarang. Nah ini yang harus secepatnya dilakukan di Indonesia supaya memang rokok vape yang sekarang banyak dikonsumsi oleh anak muda itu bisa ditekan dari sisi distribusi maupun dari sisi demand-nya. Kesehatannya kan jauh lebih penting ya. Kita kalau mau Indonesia generasi emas, nggak usah Indonesia sebagai sebuah negara, kalau di sebuah keluarga itu ada anak laki-laki kita 2 orang, anak perempuan 2 orang, terus ngisap rokok terus kan, kalau sekarang usianya 18-20 tahun, secara empiris kesehatan ada kemungkinan 10 tahun, 15 tahun lagi dia mengalami sakit-sakit serius yang disebabkan oleh entah itu vape ataupun itu tembakau gitu. Jadi bagaimana keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu dan 4 anak itu mau jadi keluarga emas kalau anaknya yang 4 orang ini pecandu rokok yang punya potensi untuk sakit parah gitu, yang akan meruntuhkan ekonomi dia sendiri nanti 10 tahun ke depan dan meruntuhkan produktivitasnya. Ya orang kalau TBC dan paru-paru gimana mau bekerja dengan baik, karena kerja dikit ya batuk-batuk dan mesti istirahat berminggu-minggu. Nah kalau satu keluarga, 2 keluarga, 1 juta keluarga, 2 juta keluarga ini isinya penyakitan semua gara-gara rokok, ya provinsi itu tidak bisa jadi provinsi emas. Kumpulan provinsi itu membuat Indonesia juga tidak bisa jadi Indonesia emas. Nah ini langkah awalnya sekarang, belum para pengusaha rokok melakukan langkah-langkah hukum untuk meng-counter attack ini, karena mereka juga sebagai orang yang punya duit kan, kalau bisa cari cuan dari paru-paru orang ya kenapa enggak gitu. Nah ini pemerintah harus cepat untuk melakukan semacam ratifikasi WHO code ini. Terima kasih. Masalah rokok tuh seperti gini pantunnya, uasi malakama, disemati rakyat, tidak disemati pajak, betul nggak? Ya, masalah Indonesia rokok mengusah habiskan. Dulu saya tuh banyak kenalan pabrik rokok di Jawa sama Malang. Itu pita cukai itu banyak palsu mainan dan untung seabrek-abrek. Nah, betul deh, pabrik rokok gede-gede yang kayak siapa kan disebutkan? Nggak usah semua deh, semua tuh ada jatah pejabat daerah, pejabat sempat. Kalau ada pejabat pusat ya berkunjung ke daerah, diservis men. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki diservis. Benar. Mobil mau gede 11, gede 12 semua diservis. Nah, pulang dapat angpau sebobok duitnya, ya nggak bisa habis. Nah, juga rakyat kita ya memang rokok kan susah ya. Kecuali ada melarang rokok, peraturan dari DPR. Kalau kita lihat ya sebagai rakyat deh, terutama itu buru-buru semen itu kan dia sampai ngerokok sampai situ. Oh, tapi pernah ya bang di rumah, kenapa sih nggak bisa kok kalau kita nggak ngerokok semennya nggak jadi, nah mati dah lah. Kalau cerita rokok, kita mesti warung kopi sampai ngopi sampai rokok. Banyak pejabat oknum ada jatahnya tiap bulan saya tahu. Saya terima kasih. WHO aja udah bilang itu nggak bagus itu bagi generasi muda. Itu memang sih sebaiknya nggak usah bikin pajak 10% itu ya. Kalau memang Indonesia mau bikin generasi muda yang lebih baik ya ikutin aja Singapura. Nggak ada salahnya sih kalau menurut saya nyontek negara lain. Kalau yang positif nggak apa-apa lah. Kayak mana aja kita contek tuh nggak apa-apa. Kalau negatifnya jangan.
juga masalah vape ini kalau memang bisa membahayakan generasi muda ya udah ikutin Singapura aja. Kalau masalah tembakau yang lain itu Pak ya kayak gudang garam atau rokok bentul segala macam itu pajaknya memang mesti dinaikin. Nah itu pasti kalau kayak Pak Benny bilang kalau udah naik ini rokok kan pasti makin hemat ya. Misalnya tadinya beli 2 jadi beli sebungkus. Di situ aja udah cukup lah kalau yang lainnya ya. Tapi kalau yang vape ini menurut saya sih memang mesti ikutin Singapura lah. WHO aja udah bilang begitu berarti udah sangat-sangat bahaya gitu ya. Itulah Indonesia, saya bilang. Kalau mau konsisten katanya kita kan acuannya Singapura. Gitu kan mau naik BBM kita acuannya Singapura naik. Nah begitu bisa tidak ini Singapura ingin memberlakukan vape di Gajah. Begitu juga kita harus kalau misalnya konsisten acuan kita keluar semua ikutin. Jangan mau naik BBM acuannya ke sana. Apalagi katanya mau Pak Taiwan mau dihilangin juga deh. Makanya kita bilang konsisten ikutilah Singapura itu baik. Jadi jangan dikit-dikit kalau yang menguntungkan buat kantong mereka naik. Tapi kalau untuk menguntungkan rakyatnya tidak akan mereka hilangkan. Jadi kembali lagi saya menegaskan itulah Indonesia. Jangan membebani rakyat. Kalau bisa kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya ditingkatkan. Iya. Kalau pemerintah kan tambahin pajak 10%, Bu. Nanti buat kerugian BPJS baik yang sakit, bangkrut tuh 10%-nya nggak ada arti. Udah begitu kan BPJS aja sekarang kewalahan. Banyak paru-paru, banyak apa macam-macam begitu. Ya mestinya sih mengikutin Singapura kayak gitu. Mereka bisa kok kita nggak bisa begitu. Duitnya juga banyak kan, pajak-pajak juga dikantongin. BPJS-nya gimana tuh nanti? Tambah parah. Ya menurut saya sih Singapura kan itu fasilitas kesehatannya kan asuransinya kan bagus ya. Itu aja penduduknya nggak gitu banyak aja, mereka mungkin kemungkinan ya menurut saya mereka takut nambah biaya gitu loh pemerintahnya buat bayar asuransinya. Sedangkan Indonesia ini jauh berapa kali lipat tuh. Harusnya pemerintah jangan memikirkan, oh saya bisa dapat tambahan duit nih dari sini. Tapi kan kalau misalnya mereka sakit kan harus tanggung juga. Jadi ada pengeluaran juga untuk membiayai itu gitu loh. Jadi apakah lebih bagus begitu atau gimana? Kan banyak loh yang kalau sakit jauh ininya dampaknya gitu aja. Oke, makasih. Kalau saya sih setuju ya kalau dilarang sama sekali. Soalnya kalau udah lanjut ada di dalam nanti ngaturnya malah lebih susah kan. Hal itu ganggu tetangga, ganggu lingkungan, asapnya banyak. Sekarang rokok yang konvensional aja itu kan dihapus itu susah. Karena kan itu udah melibatkan banyak orang, petani dan segala macam. Jadi yang mumpung belum banyak kan dilarang aja lah. Terima kasih. Ya kalau saya sih ini kalau level kayak WHO aja udah melarang. Tapi ya kenapa sih kita nggak ikuti yang baik itu pun untuk kepentingan generasi muda kita. Baik aja untuk bisa dilarang aja lah. Kalau kita lihat memang campur tangan pemerintahnya sangat minim. Jangankan bikin undang-undang yang baru, sekarang kan udah ada undang-undang rokok di depan umum akan didenda sekian, kalau nggak salah 50 juta atau apa lah bullshit. Pertanyaan saya, pernah nggak penegak hukum nangkap orang? Saya termasuk orang yang sangat anti rokok, merasa tersiksa hidup di sini. Jadi di sini itu semua boleh, yang penting duit. Jadi saya pikir ini memang sulit ya untuk masa depan kita. Karena di satu sisi mereka butuh duit untuk APBN. Kalau nggak APBN jebol. Jadi semuanya yang penting duit udah. Semua yang penting pajak. Mau hasilnya haram atau apa nggak apa-apa. Yang penting duit semua. Saya yakin suatu saat kalau judi asal bayar pajak, terus narkoba bayar pajak boleh, itu pasti legal. Terima kasih. Ya. Menurut saya sebenarnya sih rokok elektrik ya sama aja seperti rokok-rokok biasa ya, dari tembakau, sama bahayanya gitu loh ya kan, buat kesehatan, rusak organ dalam kita gitu loh kan.
baik yang menghisap secara langsung maupun orang yang kena asapnya gitu kan. Terkait masalah pelarangan dan dari sisi medis WHO juga harusnya melihat itu juga jangan hanya pada vape ya, tapi juga harus melihat pada rokok tembakau gitu kan, ya kan. Ya memang kan kalau dilihat sejauh ini kan mana yang bisa memberikan negara pendapatan itu kalau meloloskan ilegal kan gitu loh, ya kan, maka akan didiemin gitu loh. Ya, tapi kalau Singapura kan atau negara-negara lain yang ini kan berbeda gitu loh. Singapura aja rokok bisa harga satu bungkus aja bisa 200-300 ribu gitu kan. Dan peraturannya sana ketat gitu loh, gak kayak Indonesia gitu loh kan. Dibilang rokok untuk usia di atas 21, situ gambar tetap aja dijual di Alfamart atau Indomaret ataupun dimanapun orang mau beli rokok ketengan pun bisa, anak-anak sekolah gitu kan. Itu yang balik lagi edukasinya kita tuh kurang gitu loh kan. Terus selama itu rokok dibeli dan menghasilkan orang yang buat berjualan nggak ada masalah gitu loh. Nah, makanya saya bilang harusnya kayak beginian pemerintah itu yang ikut andil ya kan, pikirin kesehatan masyarakatnya, mau dibawa kemana orang-orang masyarakatnya ya kan, warga negaranya ya kan, apakah mau dibikin warga negaranya hancur ya kan, dari sisi kesehatan, dari sisi pendapatan juga, karena kalau saya lihat orang kita itu lebih baik rokok daripada nggak. Prinsipnya jangan berburu di kebun binatang, kan itu udah dipesanin ya. Jadi kalau bandingin sama Singapura kemarin aja yang ada COVID, kita tenang-tenang, nanti paling tinggal di Januari gitu loh. Jadi kalau soal rokok ini mah nggak masalah lah, kan bisa diatasi dengan cara minum susu. Kedua, makan siang gratis. Mudah-mudahan makan siangnya juga 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, ya udah pasti pajak paling nggak naik 21%. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion, Nena Amelia.